Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sanapati akan coba menjelaskan tentang pembuatan makalah sesuai yang saya pahami. Jadi dalam pembuatan makalah itu ada yang perlu diperhatikan itu ada dua, yaitu materi dan referensinya. Lalu susunan dalam pembuatan makalah itu terdapat covernya, daftar isinya, bentuk penulisannya yang terdiri dari pendahuluan yang isinya latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah, dan pembahasan. Pembahasan itu isi pembahasan materi yang akan kita bahas. Lalu daftar pusaka. Lalu kemudian penutup. Penutup itu berisi kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari materi yang telah kita bahas ya. Dan ada yang namanya daftar pustaka. Nah, dalam teknik pembuatan makalah ini yang sudah saya pelajari itu ada dua. Yang pertama mengutip, dan ada juga yang namanya parafrase. Mengutip ini artinya kita mengutip buatan orang lain, lalu kita gunakan sebagai makalah kita. Lalu ada yang namanya parafrase. Parafrase ini berarti merubah kalimat tapi tidak mengubah makna atau tujuan dari kalimat tersebut. Nah, dan saya tunjukkan makalah yang telah saya buat. Di sini saya mengangkat judul Fikih Puasa. Jadi pertama dari cover. Cover makalah ini merupakan bagian paling depan yang ada dalam sebuah makalah, yang mana dalam cover makalah terdapat logo kampus dan nama sekolah dan judul makalah juga. Format makalahnya itu terdiri dari judul makalah, ada logonya. Di bawah logo terdapat diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah yang diberikan tugas pada kita untuk membuat makalah seperti ini. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih pada program studi hukum ahwal asyaksiyah Fakultas Syariah IAIN Manado. Dan di bawahnya merupakan penulisnya, dan jika penulisnya dalam bentuk kelompok maka dicantumkan nama-nama kelompoknya, jika dalam individu dicantumkan nama siapa yang penulisnya. Lalu di bawahnya terdapat dosen pengampu, artinya dosen dari mata kuliah tersebut yang memberikan tugas kepada kita. Nah, dari formatnya ini menggunakan font Times New Roman dengan ukuran tulisannya ukuran 14 dan menggunakan huruf kapital serta dicetak tebal atau di bold ya. Nah, kalau dari logo ini menjadi hal yang wajib pada sebuah makalah, diletakkan di tengah cover dengan ukuran panjang dan lebar yang sama, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu terdapat nama fakultasnya, di bawahnya tuh terdapat nama fakultas dan jurusan. Jurusan sudah ya tadi. Jurusan sudah di sini. Wajib dicantumkan pada bagian bawah cover makalah. Harus menggunakan huruf kapital kecil. Ini. Salah masuknya harus menggunakan huruf seperti yang terakhir terdapat tahun menulisnya. Itu merupakan format terakhir. Nah, dalam sebuah makalah harus ditulis data kapan pembuatan makalah tersebut telah diselesaikan. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca tahun kapan makalah tersebut dibuat. Lalu di sini ada kata pengantar. Kata pengantar ini apa ya? Sebuah mukadimah. Ucapan terima kasih mungkin seperti itu, bersyukur, panjatkan kepada Allah.
Bab 1 ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Nah, untuk latar belakang ini merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya ilmiah itu dibuat. Jadi saya mengangkat tentang menggadang. Jadi saya akan sini mengapa saya mengangkat atau saya membahas tentang ibadah puasa. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah merupakan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab atau bahas nanti. Jadi saya mengangkat ada 5 masalah dan yang akan saya bahas dalam pembahasan nanti. Terus ada tujuan masalah. Tujuan masalah ini tujuan dari rumusan ini. Tujuan masalah di sini merupakan tujuan dari rumusan makin bahas, dan tujuan di sini disesuaikan dengan rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah terdapat 5, jadi tujuan juga kita cantumkan di sesuai dengan masalah. Lalu kita kedua, pembahasan ini berisi tentang materi yang akan kita bahas secara terperinci, artinya telah kita jadikan rumusan dan disesuaikan juga. Jadi kalau ada 5 rumusan masalahnya, jadi kita akan membahas juga ada 5 rumusan masalahnya. Ini ada pengertian puasa, kita jalan pengertian. Lalu sini ada apa saja rukun puasa, apa saja macam-macam puasa, hal apa saja yang membatalkan puasa, lalu hal apa yang membatalkan puasa, itu pengertiannya secara etimologi, secara terminologi. Nah, ini kan seperti kait frase, yaitu mengubah teknik parafrase, merubah kalimat tapi tidak merubah makna dan tujuan dari kalimat tersebut, untuk menghindari yang namanya ketiganya ya. Kan makalah saya terdapat 6 ya. Jadi di makalah saya itu saya tidak mencantumkan daftar isi ya, karena tidak ada daftar isi, karena saya juga tidak mencantumkan nomor halamannya. Saya belum buat daftar isinya. Untuk pembuatan daftar isinya saya belum terlalu memahami atau belum. Pergi ke bab 3. Bab 3 itu merupakan penutup dari makalah, dapat kesimpulan dan saran. Di sini saya tidak kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sendiri merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kita angkat tadi. Jadi yang sebelumnya pembahasan, artinya kita membahas keseluruhannya secara terperinci yang sesuai rumusan yang kita angkat. Nah, kalau pada kesini dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah tadi, dan disesuaikan rumusan masalahnya ada 5 pertanyaan, 5 masalah, jadi kesimpulannya juga kita buat 5. Seperti ini. Kita daftar pusaka ini menjadi susunan makalah yang paling akhir ya. Nah, daftar pustaka ini suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang isinya berupa nama penulis, penerbitnya, judul tulisan, identitas penerbit, dan ada tahun penerbitnya juga ada. Nah, di sini jadi semua sumber yang kita gunakan atau hasil referensi yang telah kita ambil dari buku-buku, maksudnya buku-buku yang kita jadikan referensi atau jurnal-jurnal yang kita jadikan referensi, itu dalam penulisan harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Daftar pusakanya, jadi sebelumnya
Tujuan dalam penulisan daftar pustaka ini yang saya ketahui itu agar terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiasi, lalu untuk menghargai penulis sebelumnya, dan membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipannya. Nah, untuk tata cara penulisannya itu pertama itu nama pengarang. Jadi nama penulis itu ditulis paling awal. Nah, ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma ya. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Terus jika buku itu merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik, penulis kedua dan seterusnya itu berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. Nah, jika dalam buku yang itu tercantum nama editor, penulisannya dilakukan dengan menambahkan singkatan ED, ya, E dan D. Nah, jika pengarang terdiri dari 2 atau 3 orang, nama pengarang dituliskan semuanya dengan ketentuan nama orang pertama itu dibalik, sedangkan nama orang kedua dan ketiga itu tetap. Di antara kedua nama pengarang itu digunakan tanda penghubung. Jadi kan contoh ini namanya Aufa Adnan Asy-Syafi'i. Ini namanya Asy-Syafi'i dicantumkan di depan, lalu diikuti tanda koma, lalu dilanjutkan dengan nama kedua dilanjutkan dengan nama pertama dan nama keduanya. Nah, terus ada tahun terbit. Pertama, ini cantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan sebagai referensi. Seperti ini 2019, artinya buku tersebut terbit pada tahun 2019. Tapi jangan juga terkecoh dengan tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kalian pakai itu merupakan cetakan kedua, ketiga atau terakhir. Nah, lalu di buku. Jadi buku ini ditulis secara lengkap seperti ini, fikih puasa versi mazhab Syafi'i. Lalu ada kota dan nama penerbitnya. Jadi bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku itu adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Jadi seperti ini ya. Fikih Publishing, Jalan Karet, ke Penulisan Putih Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lalu di sini juga ada halaman bisa ditambahkan. Terakhirnya itu bisa ditambahkan halaman. Jadi artinya itu halaman sini merupakan halaman berapa dari buku tersebut yang kita kutip. Misalnya ada satu halaman, seperti contohnya 143, jadi kita cantumkan situ 143. Jika halamannya ada beberapa halaman, jadi kita cantumkan situ semua halaman yang kita kutip. Misalnya di sini ada 227, 231, 239, jadi kita cantumkan dengan menggunakan kata huruf koma dan huruf miring. Itu saja bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya pahami dari pedoman pembuatan karya tulis ilmiah, dari pelatihan makalah yang saya ikuti, dan itu tadi yang saya pahami.
Dan jika ada kesalahan apapun itu, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.